Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky. Di sini saya akan membuat media pembelajaran mengenai makromedia flash. Setelah kita membuka aplikasi media atau makromedianya, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik di sini flash dokumen. Maka akan ada lampiran dokumen barunya, hasil kerjanya. Setelah itu kita klik di sini properties. Di sini kita ubah di sini menjadi 800 pixel dan di sini itu adalah 600 pixel dan di sini adalah 30 pixel. Setelah itu di sini kita ganti menjadi 50%. Setelah itu di sini kita kecilkan propertiesnya. Kemudian kita akan membuat scene-nya dengan cara Windows, Other Panels, habis itu di sini Skin. Scene-nya ini berguna untuk tombol-tombol kita nanti. Setelah itu di sini kita buat loading. Habis itu nih kita tambahkan lagi. Kemudian itu adalah menu. Enter. Setelah itu sini tujuan. Enter. Materi. Di sini evaluasi. Baru itu di sini tuh keluar dan kemudian itu adalah ending. Baru di sini kita silangkan. Nah, ini akan muncul itu di sini. Akan muncul di sini. Ini dia. Kita klik di sini pertama loading. Nah, di loading ini kita di sini buat tambahkan 2 layer dulu. Di sini itu layer pertama kita ganti namanya, yaitu menjadi background. Kemudian di sini di layer kedua itu adalah kotak. Nah, di background ini kita bisa menambahkannya itu dengan file. Kemudian di sini import. Setelah itu import to stage. Nah, di sini kita pilih gambar untuk backgroundnya. Saya buat ini kan ukurannya tidak sejajar, kita ubah pada properti. Nah, di sini kita ganti di sini 800, kemudian di sini itu kita ganti jadi 600, kemudian ini 0 dan ini itu 0. Enter. Setelah sudah jadi, kita ke bagian kotak. Kotak ini bagian untuk loading
ataupun permulaan kita. Pertama itu kita klik ini rectangle tools. Nah, di sini usahakan yang di bagian color sini dia bagian ini, klik ini, kemudian kita tarik garis di sini. Nah, di sini itu kita klik bagian kotak ini, baru itu kita klik di sini create motion twin. Setelah itu kita klik ini free transform tools. Nah, di sini itu kita tarik bulatannya yang di tengah itu ke sini. Kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, setelah itu di sini frame 80. Kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Setelah itu kita tarik garis ini sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kan ini udah jadi, karena di sini backgroundnya nggak ada, di sini kita buat frame di sini. Kita klik kanan, habis itu di sini insert keyframe. Nah, coba kita kontrol enter kan, iya hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu di sini kita insert layers. Nah, di sini itu kita ganti ataupun kita rename. Kita rename tulisannya itu menjadi loading. Kemudian kita klik di sini text tool, baru itu kita klik di sini, kita tulis bacaannya itu adalah loading. Nah, setelah itu kita bisa memperbesarkan di sini free transform. Kemudian di sini kita tarik garis, kita perbesarkan saja. Nah, seperti ini. Nah, pada loading ini kita klik di sini bagian background frame awal. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita buat di sini action. Nah, di sini ada checklist. Kita klik tanda tambah ini, habis itu global function, habis itu browser networks, kemudian fs comment. Nah, di sini itu kita masukkan rumusnya, yaitu tanda petik 2, yaitu full screen. Nah, koma true. Setelah itu kita cek checklist di sini. Nah, di sini kan describe contains no errors, berarti ini udah benar ya. Oke, kita klik oke. Di sini kita tutupkan saja. Coba kita di sini buat control enter kan. Nah, di sini akan muncul dia bacaannya loading, terus ini berjalan. Setelah itu sudah siap di bagian loading ini. Setelah siap di bagian loading, kita ubah ke bagian menu. Ini dia bagian menunya. Di sini
Di sini kita ubah layer satunya itu menjadi background. Nah, di sini untuk agar lebih mudahnya kita klik di sini bagian loading. Nah, di bagian background ini kita kopikan aja, Kemudian kita balik lagi ke bagian menu. Nah, di sini kita bisa langsung paste. Kita ubah ya ke paste in place agar apa? Agar dia tertata atau letaknya itu sama persis. Nih dia. Nah, di sini kan ada dia tujuan, materi, evaluasi keluar. Di sini kita buatkan 1 2 3 4. Maka dari itu di sini kita tambah insertnya itu tambah 4 layers lagi. 1 2 3 4. Kemudian kita bisa ganti bacaan layersnya. Di sini kita ganti menjadi tujuan, sementara di sini itu kita ganti menjadi materi. Di sini evaluasi, kemudian di sini itu adalah keluar. Enter. Nah, untuk bagian tujuan ini kita bisa ambil ke PPT. Nah, di sini saya sudah buat PPT-nya. Di sini bagian ini untuk tombol tujuannya kita buat. Di sini saya tinggal kopikan saja bagian tujuannya, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini dia. Terus ini saya ubah lagi ke bagian materi. Sama juga. Untuk bagian materi saya ambil dari PPT. Di sini saya kopikan. Kemudian di sini saya pastekan. Nah, ini dia. Sama juga halnya dengan evaluasi. Saya ambil di PPT. Nah, untuk bagian yang keluar ini saya ambil dari file ini, kemudian saya buat import, habis itu import to stage, kemudian di sini saya ambil dari ini, open. Nah, bagian ini kita bisa kecilkan. Saya letakkan di sini. Nah, di sini itu kita bisa ubah dia sebagai simbol, convert to symbol itu agar dia ubah menjadi tombol gitu. Di sini saya buat nama tombolnya tujuan. Oke. Kalau ini saya ubah menjadi materi. Ini pastikan ini
letaknya di button, terus ini di tengah-tengah titiknya, baru kita oke kan. Ini juga, ini saya buat evaluasi. Oke, baru ini tombol convert to symbol keluar. Nah, oke. Dia akan tertera itu di bagian ini. Di sini dia. Nah, ini untuk tombol-tombolnya. Tapi untuk supaya dia jalan, kita klik ini. Habis itu di sini kita buat action. Nah, di sini kita klik tanda plus, kemudian kita buat global function, baru ini movie clip control, baru kita on kan, baru di sini release. Nah, di sini kita pindahkan garisnya, kita klik tanda plus lagi, global function, setelah itu control timeline control, baru go to and stop. Nah, ini kita klik tanda petik 2, setelah itu kan ini klik menu, berarti kita klik di sini namanya menu, koma 1. Maksudnya ini tadi tujuan ya. Oh, tujuan. Tadi ini tujuan. Kita lihat ini ke tujuan. Tadi bacanya tujuan. Tujuan. Baru kita checklist. Nah, ini gak ada error. Oke, aman. Setelah itu yang ini bagian materi. Sama halnya kita klik di sini action, baru itu ini tanda mana, di sini global function, movie clip control, baru on, baru klik di sini release, di sini kita klik tanda tambah, global function, timeline control, kemudian go to and stop. Nah, kalau ini kita buat tinggal materi, koma 1. Dia sesuaikan ya apa yang kita tulis di sini, tulisannya besar kecilnya, baru kita di sini klik tanda panahnya, tanda checklist, baru itu oke. Kemudian ini juga evaluasi, action, setelah itu plus, setelah itu kita di sini ubah ke tujuan. Nah, di sini kita tulis di sini bacaannya tujuan.
Kemudian di sini ubah ke materi. Di sini itu evaluasi. Kemudian bagian keluar ini kita klik ini. Nah, di sini saya buat apakah Anda ingin keluar. Saya buat Nah, coba kita buat di sini Ctrl Enter. Ini kan hasilnya. Nah, di sini kita kembali dulu ke loading. Kemudian di sini bagian backgroundnya kita klik kanan. Di situ kita klik di sini action. Nah, di sini kita klik di sini. Setelah itu timeline control, dulu itu go to and stop. Nah, dia akan berhenti pada scene menu. Baru itu koma frame 1. Baru kita checklistkan di sini. Oke. Coba kita tes lagi. Ctrl Enter. Nah, di sini kita klik Ctrl Enter. Lihat di sini dia berhenti bagian menu. Ketika kita klik tujuan pembelajaran, dia akan ke tujuan gitu. Coba kita buat lagi Ctrl Enter. Ketika kita klik materi, dia di bagian materi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan pindah ke bagian tujuan. Nah, di sini saya akan mengubah tulisannya itu menjadi tujuan pembelajaran. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambah di sini insert layers-nya. Nah, di bagian layar 2 ini saya akan menulis bacaannya itu adalah tulisan background. Maksudnya itu adalah background. Pastikan bagian background itu dibagi di bawah. Kita pindahkan di bagian bawah. Nah, sama seperti halnya kayak tadi. Di sini kita ubah ke bagian loading. Nah, di loading ini pas bagian backgroundnya itu kita kopikan
Kemudian di sini balik lagi ke bagian tujuan, and then kita tekan, maksudnya paste in place. Nah, ini dia. Setelah itu bagian layer 1 ini kan tulisan. Nah, di sini saya akan menambah tulisan lagi. Sini saya sudah buat tentang tujuan pembelajarannya. Copy. Baru di sini tools ya, text tool, baru sini saya klik, and then paste. Pas layer ini, paste. Ctrl Z. Maaf ya, ini maksudnya. Nah, di sini baru kita pastekan. Baru di sini dan di sini kita ke free, baru sesuaikan dengan ukurannya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan di sini tombol home-nya. File, import, kemudian import to stage. Nah, di sini tombol home-nya terletak di downloads. Ini dia. Saya letakkan di sini. Baru di sini saya convert to simbol. Kita buat aja di sini home. Oke. Kemudian ini action. Di action ini global function, setelah itu move klik control, baru on, baru release. Kemudian di sini global function, timeline control, baru itu go to and stop ke bagian menu. Nah, 1, enter. Maksudnya ini checklist. Nah, ini kita kopikan di bagian seperti materi. Nah, ini bisa kita kopikan di sini. Ini coba kita buat ya. Control Enter. Nah, di sini kan kita klik tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita klik ini, dia akan balik lagi ke menu, ke bagian menu. Ini materi, kita klik lagi bagian menu. Ini karena belum tadi saya letakkan, jadi belum ada. Seperti itu. Nah, di bagian materi ini kita tambahkan dulu di sini insert layers. Nah, ini kita ganti dengan bacaannya itu adalah background.
selalu background yang utama. Kemudian di sini di bagian loading tadi, bagian background kita di sini copy kan, baru itu kemudian sini bagian materi itu kita pastekan. Paste in place. Nah di bagian area ini, di sini kita bisa ganti tulisannya. Di sini saya buat sesuai dengan judul saya, yaitu barisan aritmatika. Di sini saya kopikan. Paste lagi. Nah, ini untuk materi barisan aritmatikanya. Saya buat di sini. Copy. Pastekan. Atau nggak usah kita bisa juga kita buat dari sini. Nah, kan seperti ini, tinggal kita sesuaikan aja dia. Nah, ini untuk materinya. Setelah itu untuk, kan ini banyak materinya, untuk menambah slide-nya lagi kita dari sini aja nih. Nah, frame kedua, nah, ini kita tarik garis, kita scroll layer 1 sama backgroundnya, kemudian kita di sini klik dia insert keyframe-nya. Nah, di sini baru bisa kita ganti, walaupun kita hapus di sini tulisannya, dia nggak akan hilang di bagian yang pertama gitu. Nah, ini dia. Selanjutnya masih ada lagi kan materinya, buat aja gitu lagi. Nah, insert keyframe. Di sini barulah kita bisa gantinya.
Kemudian di sini juga saya buat insert keyframe. Nah, di sini saya mau menambahkan tanda next. Ini mau saya buatkan tombolnya, buat aja di sini nama tombolnya itu next. Oke. Kemudian kita ubah ke action. Nah, di sini kita on kan dulu tombolnya seperti biasa. On, release. Nah, di bagian ini kita itu gantikan dia ke next frame. Nah, ini dia. Kemudian ini bisalah kita kopikan ke bagian kedua slash. Di bagian yang terakhir itu, yang ini nggak saya buat ya, karena kan bagian terakhir jadi kan nggak pakai butuh next. Kita misalkan nih, kan tadi kan gini, coba kita bagian materi. Nah di sini dia bisa next. Nah di sini kita bisa juga ke bagian tombol sebelumnya, kan tadi ini di sini. Nah, di bagian ini kita buat files, habis itu kita import, baru import to stage. Nah, kita bagian ini dia, ini gambarnya. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Saya letakkan di sini. Nah, bagian ini sama kayak tadi, kita buat nama tombolnya itu, saya buat preview. Nah, kemudian kita ke bagian action seperti tadi. Pertama caranya tadi kan nih, kita on kan terlebih dahulu.
Setelah kita on kan baru kita rilis. Setelah itu ini lagi global function, timeline control, baru kita pijit di sini adalah preview frame. Nah, ini dia. Oke. Ini baru bisa kita kopikan, control copy, control C, baru kita sini paste. Ini seharusnya kan pertama seharusnya kan nggak ada tombol untuk bagian ini. Nah, ini kita delete kan aja. Nah, coba kita kontrol enter kan dulu. Nah, lihat di bagian materi ini bisa, nah dia seperti itu. Bagian materi sudah siap, selanjutnya tentang bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini sama aja seperti halnya kita ubah namanya itu menjadi background juga. Nah, ini ke loading, copy, begitu balik lagi ke evaluasi, Ctrl Z, paste in place. Nah, untuk bagian ini tinggal kita masukin aja apa soal yang mau kita letakkan di sini. Saya cuma buat 2 soal aja ya. Sementara di evaluasi ini kita ke bagian tujuan atau suka hati. Nah, yang bagian ininya, yang home-nya kita copy. Ctrl C ke bagian evaluasi. Kita pastekan. Nah, setelah itu kita ke bagian keluar. Ini pun sama halnya.
tambahkan ini, pastikan ini di bagian bawah. Ini kita ubah namanya background. Nah, ini kan tadi sama halnya kayak ini ke bagian loading, copy, kemudian ke bagian keluar tadi, kita ke paste in place. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian, kita tulis di sini pernyataannya. Nah, ini kita buat di sini misalnya yes. Kemudian saya tulis di sini lagi bacaannya tuh, no. Kemudian ini saya ganti bacaannya cancel. Nah, di yes ini kita ubah ke dia supaya menjadi bentuk tombol. Nah, untuk ini tadi kita ubah yang bacaannya yes ini ke simbol kan, kita buat aja di sini yes. Oke, terus ini no. Cancel. Oke. Nah, kalau di bagian yes ini kita ke action lagi, kemudian ini tambah. Nah, di sini kita on kan, baru itu release. Nah, di sini ini kita ke go to and play. Ini ke bagian, karena yes berarti ke bagian ending. Nah, di sini saya ubah ke bagian ini huruf E besar, karena di situ kan huruf E-nya, di sini huruf E-nya besar. Oke.
Nah, kita ke bagian ending. Nah, untuk di bagian ending ini dia sama kayak bagian yang loading pertama. Tadi kan klik ini red tool. Nah, kita letakkan di sini. Nah, baru itu ini create motion twin, baru nih setelah itu kita ke bagian yang 115. Di sini kita pindah, kita klik insert keyframe. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan lagi layers. Nah, di sini kita bisa tambahkan bacaannya terima kasih. Nah, kemudian di akhir frame kita tambahkan action atau rumusnya di sini. Global function terus ini fs commanded. Kemudian rumusnya itu tanda petik 2, di situ quit, petik 2 lagi, koma, true. Nah, ini dia. Kemudian kita balikkan lagi. Kemudian kita balik lagi ke yang keluar, yang bagian nih, klik kanan, action, kita on kan, on, release, habis itu action, global function, baru itu timeline control, baru itu ini go to end play, ke loading, koma, frame 1, baru itu kita checklist. Checklist. Ini ada sepertinya ada kesalahan. Nah, ini salah. Bentar ya, kita ubah dulu. Jadi ini global function movie control on, baru di release. Di sini seharusnya tadi. Nah, global function timeline control, baru go to end play. Nah, di sini baru kita buat itu loading, koma 1. Nah, kemudian di bagian cancel, kalau bagian cancel ini kita ubah, di sini kita on kan dulu lagi,
and release. Nah, bagian sini ada panah, timeline control, go to and stop. Petik 2 ke bagian menu. Lalu tuh 1. Oke. Coba kita kontrol enter kan hasilnya. Ini kan tadi materi, ini udah berfungsi. Terus evaluasi. Kemudian ini yang bagian keluar, kalau kita bagi ke no, dia akan kembali ke loading kayak gini. Nah, sementara kalau cancel dia ke bagian menu. Sementara kalau misalnya tadi study, nah ini dia, terima kasih. Ini akan berakhir nanti kalau misalnya kita import lah, eksporkan ke bagian movie. Kita save. Nih, Macromedia, save. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Gimana tadi di pictures? Tadi hasilnya ini, Macromedia. Open with Macromedia Flash. Ini dia hasilnya. Tujuan, materi. Nah, kalau evaluasi tadi kan ini dia. Nah, ini yang silang keluar. Kalau kita klik no, ya loading, kemudian menu utama. Di situ kalau cancel, ya. Kalau yes, dia. Nah, kayak gini. Terima kasih. Dan dia akan terkeluar sendiri. Terima kasih.